Yasti kodi ken selamat ngalang koreno dene sang Rama ning swarga nanggep putra prekita pengrotan sabebunga saben dina angkota dalane urip beda apa korotan sadek yang ngabungkan jangkung kita tinggal sore panggono serahmat nyongkang angin maring kuat santoso korotan sabebunga saben dina angkota dalane urip beda padang korotan sadek morotan sadek morotan sadek Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menghadap ke Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur senantiasa atas kasih dan penyertaan-Mu atas hidup kami, sehingga malam hari ini Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk kami boleh membangun ibadah. Meskipun kami masih merasakan dampak pandemi COVID-19, namun Engkau sangat mengasihi kami semua. Buka mata hati kami ya Tuhan, semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami pada malam hari ini kami diperkenankan boleh membaca, boleh merenungkan firman-Mu serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman-Mu ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan melengkapi serta Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami sehingga apa yang kami sampaikan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang di surga, hadirlah di tempat ini, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sopo kang arep
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Diambil dari Mazmur 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema renungan pada malam hari ini adalah kerinduan kepada Allah. Dalam percakapan sehari-hari, rindu itu dimaknai memiliki keinginan dan harapan untuk bertemu. Dalam istilah bahasa Jawanya adalah kangen. Siapa orang yang tidak merasa kangen pada seseorang yang dianggap sebagai seseorang yang sangat dibanggakan atau yang dispesialkan? Contoh seorang anak yang sangat merindukan sosok seorang ayah, di mana ayahnya sudah meninggal beberapa hari yang lalu, dan anak ini belum sempat melihat kondisi ayahnya pada saat detik-detik terakhir. Kemana anak tersebut? Anak tersebut sedang bepergian keluar kota. Setelah dia mendengar ayahnya meninggal, maka yang terasa di dalam hatinya ada sebuah kerinduan yang luar biasa. Seseorang ketika rindu itu rasanya tidak bisa istilahnya dalam bahasa Jawa itu tidak bisa diempet. Kepingin ketemu karena rasa rindu itu yang setengah mati. Ada lagu seperti ini liriknya, rindu aduh rindunya setengah mati. Nah, itu sebatas lirik lagu yang isinya tentang sebuah kerinduan. Anak tersebut karena rindunya yang sudah sekian lama ingin bertemu dengan sosok seorang ayah yang sudah meninggalkan dirinya. Akhirnya anak tersebut menuliskan sebuah puisi. Tetapi apalah daya, kerinduan dalam bentuk
membuat puisi itu merupakan salah satu cara anak tersebut untuk mengingat kembali sosok ayahnya yang sekian lama mendampingi anak tersebut. Puisi tinggallah sebuah tulisan puisi, namun tidak bisa dibacakan oleh ayahnya karena sudah meninggal. Begitu pula kalau kita perhatikan ketika kita melihat dua orang yang sedang jatuh cinta dalam arti sedang berpacaran, betapa rindu setengah mati ini untuk ingin bertemu dengan mereka. Janji kepingin ketemu. Nah, itu ungkapan yang luar biasa ketika dua orang itu sedang memadu cinta. Rasa rindu yang mendalam. Setiap hari dia memegang HP, chat setiap malam karena saking rasa rindunya. Pertanyaan buat kita semua adalah, apakah ada rasa rindu yang luar biasa kita untuk bertemu kepada Tuhan Yesus? Pernahkah kita bersungguh-sungguh merenungkan kapan sebenarnya kita merasakan kerinduan kepada Tuhan? Bagaimanakah jawaban kita? Baiklah kita menjawabnya secara pribadi dan secara jujur dalam hati. Apakah memang kita sudah betul-betul merasa kerinduan yang sangat dalam untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah kita sama seperti Daud yang selalu menanti-nantikan Tuhan di sepanjang hari? Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, melalui ayat hari ini, kita dapat memperhatikan dan merenungkan betapa dahsyatnya kerinduan Daud kepada Tuhan. Kalau manusia rindu mencari Allah, itu memang seharusnya. Tetapi kalau Allah yang rindu mencari manusia itu sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, siapakah manusia yang sangat mengguncangkan hati Allah sehingga Allah rindu mencarinya? Tiada lain adalah sosok Daud. Dialah Daud. Mengapakah Daud dapat mempengaruhi hati Allah sehingga Allah mencarinya? Karena Daud terlebih dahulu merindukan Allah. Kerinduannya yang menghebat itu dimulai dari jiwanya. Rindu adalah suatu keinginan untuk bertemu. Dengan kata lain, rindu adalah kekuatan dari cinta. Dalam Mazmur 42 dikatakan, kerinduan Daud kepada Allah merupakan kekuatannya untuk mendapatkan kasih Allahnya. Rindu yang digambarkannya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Di dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, mohon maaf. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Rindu kepada Allah menjadikan kekristenan kita berkualitas. Membuat penyembahan kita kepadanya berkualitas dan membuat semuanya menjadi berkualitas. Demikian sebaliknya, hati yang rindu tidak ada dengan sendirinya. Kalau hati kita tidak dimotivasi dengan cinta kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud melalui pasal 42 ini mengajarkan kepada kita ada 5 ciri hati yang rindu kepada Tuhan. Yang pertama, menunjukkan perasaan yang kuat ingin berjumpa. Mari kita baca di dalam ayat yang ketiga. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Daud sudah tidak tahan lagi. Artinya dia tuh sudah tidak betah ngempetnya kalau dalam bahasa Jawanya. Kepingin jumpa seseorang, sosok itu adalah Tuhan Yesus. Sama seperti dalam kehidupan kita, kalau kita ini sedang rindu setengah mati pada seseorang, maka kita ini kepingin cepat-cepat untuk ketemu dengan si dia yang menjadi kebanggaan atau yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Yang kedua, ingin menceritakan tentang dia, yaitu Yesus. Daud ingin memperkenalkan kepada banyak orang, dan kerinduan Daud ini membuat Daud berdoa dengan air mata yang mengalir siang dan malam. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau seseorang itu sudah tidak bisa menahan rasa rindunya untuk bertemu dengan seseorang, maka dia akan berusaha untuk bagaimana caranya saya bisa menceritakan sosok ini kepada semua orang. Begitu pula yang dilakukan oleh Daud. Daud ingin menceritakan sosok Tuhan Yesus yang menjadi kebanggaan Daud, yang menjadi sosok yang luar biasa bagi kehidupan Daud. Yang ketiga, tidak mau terlambat dalam pertemuan karena rasa ingin tahu. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika seseorang itu rindu pada orang yang menjadi sangat berarti di dalam dirinya, maka dalam setiap pertemuan apapun, contohnya kalau di dalam ibadah itu, kalau orang yang sudah rindu untuk beribadah, rindu untuk bertemu Tuhan, maka orang itu akan berusaha untuk bisa bangun pagi, berangkat pagi, duduk di depan, karena orang tersebut ingin mendengar, ingin melihat sosok yang selama ini didambakan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sama dengan kehidupan saya akan berusaha untuk menjadi seperti Daud, merindukan Tuhan. Karena setiap hari kebiasaan kalau akan berangkat ibadah biasanya ogah-ogahan. Terkadang karena kecapean akhirnya tidak jadi ke gereja dan tidak ingin untuk duduk di tempat yang paling depan. Udah enak di belakang saja, seperti itu. Nah, tetapi saya percaya bahwa kita semuanya diberikan kesempatan untuk mempunyai rasa rindu ini. Rindu yang luar biasa kepada Tuhan, bertemu kepada Tuhan melalui ibadah atau pertemuan yang lain. Yang keempat, orang yang rindu kepada Tuhan dapat memerintah jiwanya untuk fokus kepadanya. Seringkali jiwa kita menghalangi kerinduan roh kita untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang menghalangi kita untuk tidak bersekutu. Ada saja yang menjadi penghalang. Nah, bisikan-bisikan setan itu terkadang itu yang menjadi nomor satu buat kita. Yang tujuan utama itu kita ingin beribadah, tetapi akhirnya tidak pergi beribadah, tetapi akhirnya pergi ke pasar untuk berbelanja. Ini contoh yang sederhana, tetapi saya percaya kita semua diberikan kesempatan Tuhan untuk supaya kita berusaha untuk fokus kepada Tuhan, sehingga kita belajar mencintai dan merindukan sosok Tuhan Yesus. Sehingga acara-acara yang spesial-spesial itu kita nomor belakangkan, tetapi yang kita fokuskan adalah kepada Tuhan Yesus. Yang kelima, orang yang rindu Tuhan itu selalu memuji dan berdoa meskipun dalam kondisi sesulit apapun. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masih dalam masa pandemi karena virus COVID yang masih belum bisa kita katakan berakhir, dan meskipun demikian kita harus tetap
berupaya dan berusaha untuk selalu memuji dan berdoa kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah ketakutan yang mencekam, justru disitulah hadir untuk kehidupan kita. Agar manusia ini sadar bahwa di tengah-tengah seperti itu kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di setiap kesulitan yang kita hadapi, sekalipun kita ini jatuh ke dalam jurang yang paling dalam dan kita tidak tidak diorangkan lah. Tapi Tuhan mengangkat kita untuk menjadi orang yang sangat berarti di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Tuhan itu betul-betul melihat dan selalu memberkati kehidupan kita. Maka kita tidak boleh takut apapun yang akan terjadi, karena kita percaya bahwa rencana Tuhan itu sungguh luar biasa. Rencana Tuhan itu tidak pernah meleset dan rencana Tuhan itu sungguh indah. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus seharusnya semakin menyadari bahwa ia sudah dipindahkan dari kebinasaan ke dalam kehidupan yang kekal. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang tak dapat dinilai dengan apapun. Persoalannya selama ini kita tidak pernah menghargai pemberian kasih karunia Tuhan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selama ini ternyata semua yang kita lakukan seringkali bermuara kepada kesenangan diri kita pribadi. Bukan menspesialkan Tuhan, tetapi kepentingan kita yang kita utamakan. Dan tidak ada sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan ingin membalas kebaikan Tuhan atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Betul nggih Bapak, Ibu, dan Saudara, sama seperti saya. Seringkali saya mengucap, Tuhan ampunilah saya. Maka apa yang terjadi? Saya juga masih melakukan perbuatan dosa. Masih sering bersalah kepada anak-anak, terhadap suami, terhadap ibu, terhadap teman-teman kantor, terhadap sesama, terhadap lingkungan. Nah seperti itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan memberikan tempat pengampunan bagi kita umatnya yang mau mengaku salah. Masih banyak tempat di hati Tuhan, masih banyak pintu maaf bagi Tuhan. Walaupun toh kita banyak pelanggaran di mata Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya harus menyadari akan konsekuensi setelah ditebus oleh Tuhan. Yaitu kita sepenuhnya telah menjadi milik Tuhan. Itu artinya selagi nafas ini masih kita hidup, selama kita masih hidup di dunia ini, segenap hidup kita harus kita kepentingkan untuk Tuhan yang adalah majikan agung kita, Allah yang maha mulia dan yang maha kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak boleh ada yang lain. Mungkin saja apa yang saya sampaikan pada malam hari ini rasanya seperti menyudutkan kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi mari kita jujur berpikir sejenak dan merenungkan. Setiap detik perjalanan hidup kita di dalam satu hari. Dan itu artinya selama 24 jam kita menjalani hidup ini. Seberapa rindunya kita ini kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang berkata kepada Tuhan, aku merindukanmu ya Tuhan, lebih dari apapun. Berapa banyak di antara kita yang berpikir ingin cepat-cepat berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari jangan lagi kita menyia-nyiakan waktu hidup kita yang masih tersisa ini. Ambillah sebuah keputusan untuk melepaskan diri dari ikatan dunia saat ini
Dan marilah kita kembali kepada Tuhan, merindukan Tuhan lebih dari apapun. Dan itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Sekali lagi, tanpa kerinduan tidak ada keintiman dengan Tuhan. Tidak ada keintiman dengan Tuhan sama saja dengan tidak ada kekuatan dan mukjizat Tuhan dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah Tuhan sendiri akan memberikan penyegaran di dalam kehidupan kita agar hidup kita senantiasa merindukan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, saya ajak untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas penyertaan-Mu pada malam hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan akan firman-Mu ini. Jadikan firman-Mu ini sebagai kekuatan dalam setiap langkah hidup kami. Dan ajarilah kami untuk selalu mempunyai rasa kerinduan kepadamu. Ampuni kami yang belum bisa memahami akan kasih-Mu. Ampuni kami yang selalu mementingkan diri kami sendiri dan selalu melukai hati-Mu Tuhan. Sekarang kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat buat sesama kami. Ajari kami untuk selalu dekat kepadamu. Ajari kami untuk selalu berdoa dan memuji Engkau. Dan biarkan kami berjalan dalam kebaikan-Mu ya Bapa. Untuk gereja kami GKJW Jemaat Mojokerto, Engkau sendiri yang akan menjaga dan melindungi. Berkati Ibu Pendeta Edi Prastianingsih, Bapak Pendeta Kristodian, para penatua, diaken, guru Injil,
para ketua kelompok, ketua komisi, song leader, multimedia, dan semua yang terlibat dalam pelayananmu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati dan memberikan kekuatan. Begitu pula ya Tuhan, kami berdoa untuk yang sudah sepuh. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Setiap pergumulan yang dihadapi oleh para jemaat-Mu, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau sendiri yang menilik. Dan Tuhan memberikan jalan keluar sehingga apa yang mereka rasakan, boleh mereka rasakan dengan penuh kasih dan penyertaan dari Tuhan saja. Tuhan Yesus, untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia yang sampai sekarang masih dalam kondisi seperti ini, biarlah Engkau sendiri yang mempunyai rencana yang indah untuk negara kami agar tercipta kedamaian dan semua saling bergandengan tangan, saling membantu dan saling peduli. Demikian pula Tuhan, kami serahkan persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan pada malam hari ini. Kami kembalikan kepadamu karena Engkau yang memberikan berkat pada kami sehari-hari. Biarkan persembahan ini boleh menjadikan berkat dan menjadikan sarana untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan keterbatasan kami ya Allah di dalam menyampaikan firman-Mu ini. Dan biarlah firman-Mu akan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, hanya di dalam kasih-Mu kami serahkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Mari kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Gusti Yesus, kula matur nuwun. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu
pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.